Secara teologis, WL kadang-kadang gak ngerti. Mari saudara, ini di Jakarta, kita menyembah supaya Tuhan lebih hadir lagi. Salah banget saudara. Bahkan Tuhan gak hadir karena kamu nyembah. Tuhan hadir karena dia janji. Di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir. Jadi saudara pikir Tuhan perlu di welcome? Ini rumah dia. Dia Tuhan gak perlu di welcome. Saudara pikir ini rumah dia mau hadir. Wow, waktu saya mulai bangun dengan mereka, dan ini yang saya perlu saudara ngerti. Penyembahan gak bisa dipaksa. Penyembahan gak boleh disuruh. Nah, WL buat itu. WL tergoda ingin lihat manifestasinya. Sebenarnya gini, kalau saudara menyembah, penyembahan terjadi karena kamu punya hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan tugas WL. Bukan tugas WL. Itu tugas saya sebagai gembala untuk bawa orang berhubungan dengan Tuhan. Akan terjadi penyembahan. Dalam ledakan penyembahan dia. Tugas saya mau khotbah apapun saya pusing masuk ke penyembahan. Bukan tugas WL. Nah, WL dosanya di sini. Gembala kasih beban ibadah raya buat WL. Makanya dia udah sakit perut tuh dari hari apa juga udah sakit perut. Kenapa? Karena habis itu kan kita nggak naik. Emang mau dinaikin apanya? Kamu nggak ngangkat, mau angkat apa? Sudah lihat itu? Kita nggak equip dia. Saya sampai panggil, saya bilang kalau seluruh jemaat nggak nyanyi, kamu nggak salah. Yang penting kamu jangan suruh dia nyanyi. Saya jamin dia, saya kasih dia rasa aman. Kamu nggak salah. Yang saya nggak mau, jangan komentar. Saudara dengar, ini. Saudara tahu nggak? Waktu kamu worship, rohmu dan roh Tuhan berkasih-kasihan. Saudara dengarin, dengar baik-baik. Dari mana itu terjadi? Musik, penyembahan sudah ada sebelum dunia dijadikan. Saudara mesti tahu, itu tuh waktu penyembahan kamu menembus surga, artinya frekuensinya ketemu. Nah, untuk ini orang harus diubah dulu. Kalau kamu punya hubungan dengan Tuhan, waktu kamu nyanyi, kata-kata lagu itu berbicara buat kita. Makanya kamu perlu setuju dengan kata-kata di depan. Itu lagu dibuat gak sama kamu, waktu kamu setuju, lagu itu sudah ngomong. Sementara lagu ngomong, si WL komentar lagi. Kasih nasihat lagi di depan. Dia mau lebih berhikmat dari Rasul Paulus. Oh, dia takut. Kan gak keren kalau WL gak ngomong. Gak ada, saya bilang. Biarin kota lain. Kamu worship. Sayang, dia bukan jadi seorang motivator. Salah. Dia jadi inspirator di depan. Dia inspirasi. Kamu nyanyi, orang terinspirasi. Kamu gak perlu jadi motivator. Makanya soal lu rusak. Karena entah lu mau jadi pengkhotbah lah, mau jadi apa lah di depan sini. Lu udah ambil porsi semua orang yang mau khotbah di sini. Saudara bisa lihat itu. Kamu bisa gak begitu kamu nyanyi pam, kamu touching heaven, kamu langsung pegang surga. Saudara lihat ini. Nah, kita terjebak dengan pola memanggil-manggil Tuhan. Tuhan kasih tahu saya, saudara dengar, itu penyembahan Baal. Mereka berteriak dari pagi sampai petang, panggil Tuhan, mereka panggil. Elia cuma bilang kurang keras. Oh, lagi jalan-jalan kali Tuhan lo, katanya. Saudara bayangin, 450 Nabi Baal, mereka panggil. Saya sudah berkali-kali baca itu. Hari itu waktu Tuhan ngajar saya, waktu sampai di gini, mereka menoreh dengan pedang sampai berdarah. Roh Kudus kasih tahu, darah itu mereka coba mencari perhatian Tuhan dengan darah itu. Mereka coba buat itu. Elia gak bikin apa-apa. Elia tunggu. Kalau kita pakai bahasa gaul sekarang. Udah, nyerah. Udah giliran gua ya. Nah, apa yang Elia buat? Dia cuma bilang, supaya mereka tahu ada Tuhan di Israel. Wow. Elia cuma nyanyi. Saudara percaya gak? Saudara cuma nyanyi. Tinggal serta
Saya percaya Tuhan, kamu nyanyi salah aja Tuhan bisa lawat kok. Serius saudara, waktu saya bilang gitu, Elia cuman bilang itu. Tapi ini kuncinya di sini. Kalau tadi Joe bilang tentang Elisa, apa yang dibuat Elia? Mesbah dipersiapkan. Ini yang saya maksud. Mesbah ini tempat hubungan. Mesbah ini tempat segala. Saudara, mesbah, kalau orang berdosa, dia pasti mati. Dia lari ke tanduk mesbah itu, dia gemetar di tanduknya, dia pertolongan datang dari situ, saudara. Di mesbah ini sapi ditaruh, itu perjanjian lama. Dengar, artinya Tuhan menyediakan penggantian mati. Jadi persiapan satu ibadah menentukan, karena waktu mesbah dipersiapkan, apinya bukan dari manusia. Imam nggak bilang gini, pinjam korek api. Enggak. Dia cuma siapin, korban udah disiapin, mereka tunggu. Api turun, tanda Tuhan respon atas persiapan mesbah itu. Ini dia. Saya mulai berubah semua. Semua pemain, kalau kamu latihan, kita pakai istilah menghormati altar. Lu jangan latihan kayak pemain band. Kalian imam. Jadi latihan normal. Tapi gini, nggak ada kalau salah teman lu salah lu maki-maki, nggak ada. Saudara, saya sedang buka gini. Bisa jadi Tuhan sedang menikmati persiapanmu, bukan hari Minggu. Jadi waktu lu latihan, lu tahu ada Tuhan juga di situ. Jadi kalau latihan yang benar, ngasih tahu yang enak. Jadi kalau WL saya udah kesel karena false, kalau dia bilang haleluya, itu dia kesel tuh. Itu dia kesel tuh. Cuman daripada dia maki-maki, kan? Nah gitu kan. Nah, jadi saya duduk dengan mereka dan kameramen, multimedia, soundman, duduk semua di situ. Nggak boleh, harus duduk, ikut. Karena hari Minggu ibadah bukan tugas mereka aja, itu kerja sama kita semuanya. Mereka duduk ikut menikmati latihan. Nah itu, saudara, saya sudah buat ini, sudah lebih dari 10 tahun. Saya nggak ada target. Nggak ada target. Mau rekaman lah, no. It change. Begitu lu rekaman, lu pasti bikin kartu nama besoknya, percaya gue lah.